Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Jessica sudah bebas, apa kabar Edi Darmawan Salihin? Terpidana kasus kopi sianida Jessica Wongso, telah dinyatakan bebas bersyarat oleh Lembaga Permasyarakatan. Jessica mendapat remisi kemerdekaan yakni 58 bulan 30 hari. Untuk diketahui, remisi adalah pengurangan masa penahanan terhadap seorang terpidana. Adapun syarat mendapatkan remisi bagi narapidana. Pertama, berkelakuan baik, yaitu, tidak sedang mendapatkan hukuman disiplin, dan mendapatkan predikat baik dalam kegiatan pembinaan lapas. Kedua, telah menjalani masa pidana selama 6 bulan. Remisi memiliki beberapa bentuk, yaitu, remisi umum seperti remisi Hari Kemerdekaan, sebagaimana didapatkan Jessica. Remisi khusus seperti remisi Hari Besar Keagamaan, dan remisi kemanusiaan. Kebebasan Jessica pada akhirnya menjadi nafas baru, untuk membongkar kasus kopi sianida, yang penuh dengan kejanggalan. Edi Darmawan Salihin, kini dirindukan kabarnya oleh publik. Kakek Edi yang notabene ayah almarhumah Mirna, adalah salah satu orang yang paling menghendaki Jessica penjara. Sekarang ini kita tidak pernah lagi melihat kakek Edi nongol di TV, seolah-olah hilang di telan bumi. Padahal, publik sangat butuh kerjasamanya, untuk mengungkap kasus kopi sianida secara terang dan jujur. Mari kita kembali melihat perilaku-perilaku mencurigakan Edi Darmawan Salihin, dalam kasus kopi sianida. Terkait Jessica yang mengikuti proses hukum. Menurut Edi, Jessica berurusan dengan hukum, selain karena telah membunuh anaknya, juga karena Jessica tidak pernah mau jujur kepadanya. Asal dia ngaku, kenapa dia bunuh anak saya, itu aja. Kalau masih ada pengakuan ya mungkin kita bicara lain. Tapi kalau sudah lewat begini ya resiko dia tanggung sendiri. Bukan saya memutuskan lagi. Maksudnya bukan saya bisa bantu lagi. Nanti jaksa dan hakim yang ketok palunya. Ya saya bisa apa, hukum loh yang berjalan ini. Ya main-main. Terkait CCTV di restoran Olivier. Edi menjadi salah satu saksi yang memberatkan Jessica, dalam rangkaian kasus kopi sianida. Ketika di persidangan, Edi dicecar menjalis hakim soal tindakan Edi yang berkaitan dengan CCTV di restoran Olivier. Begini aja, Sita, ini harus serahkan kepada polisi, nanti polisi akan ke kejaksaan dan langsung lanjut. Karena ini masalah hukum, kalau masalah hukum kita nggak boleh pegang, nggak boleh apa. Nah itu originalnya Pak. Oh iya. Jadi seperti Bapak, itu. Bapak nggak ada mendahului mengambil? Nggak ada Pak. Kalau saya ambil saya salah udah. Saya tahu itu. Saya ngerti hukum Pak, dikit-dikit. Hakim Binsar kemudian bertanya terkait pernyataan Edi di media, yang mengatakan masih menyimpan CCTV yang lain di rumah. Saudara di berbagai media kan mengatakan masih akan ada CCTV yang lain nanti waktunya saatnya. Begitu loh, itu membuat publik kan jadi bertanya-tanya. Begini yang mulia. Apakah memang itu masih ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya sudah, mau digeledah ke rumah saya juga boleh, nggak ada. Ya sudah. Ya, terima Cukup. kasih yang Tidak ada mulia. lagi ya, selain yang tadi ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Terkait Patrick pacar Jessica. Edi, ketika bersaksi di persidangan, bicara juga mengenai Jessica dan Patrick, yang konon ia peroleh informasi dari teman-temannya di Australia. Sama si Patrick itu about 3 years and then 1 year dia lost gitu. Hakim kemudian bertanya, dari mana Edi tahu soal hubungan Patrick dengan Jessica? Mungkin singkat aja, saudara mendengar dari siapa bahwa Baik, saya mendengar dari kawan-kawan yang ada di Australia, saya kumpulin di sini waktu datang Mirna meninggal itu. Edi melihat di CCTV, Jessica yang menaruh sianida. Ketika diwawancarai Kompas TV setelah bersaksi di pengadilan, Edi menjelaskan bahwa ia yakin Jessica yang menaruh sianida, karena ia melihat CCTV. Meskipun nyatanya, tidak ada CCTV yang menunjukkan Jessica menaruh racun sianida ke gelas kopi Mirna. Ketahuan itu bahwa memang si Jessica yang racun. Udah anggapan saya begitu aja, udah nggak ada orang lain. Saya ngelihat kok di TV, CCTV itu. Sendirian nungguin mana ya, nggak ada orang lain temennya atau siapa gitu yang nyolek kayak nggak ada. Dia sendirian kayak orang bingung. Itu yang orang dokter dari mana itu? Jerman itu apa atau apoteker bener itu dicelupin ke sedotan dulu, kasarnya begitu. Memiliki botol untuk menyimpan racun sianida. Iya kayak gini nih tuh ada tutupnya tuh.
Pengakuan Edi Darmawan terkait memiliki botol untuk menyimpan sianida sangatlah kontroversi. Bagaimana tidak, sejak proses penyidikan sampai pada tahap persidangan di pengadilan, jangankan botol tempat menyimpan sianida, asal-muasal sianida pun hingga kini masih menjadi misteri. Pengakuan Edi tentang botol sianida tentu saja kemudian melahirkan kecurigaan publik mengenai aroma rekayasa dalam kasus kopi sianida. Menolak dengan keras otopsi ulang pada jenazah Mirna. Otopsi ulang, Om kan bilang bangkitin aja mayat Mirna. Gue bilang lewatin mayat gue dulu. Ketika pihak Jessica menghadirkan saksi ahli patologi, ayah Mirna langsung berang. Ia dengan penuh emosi menolak mentah-mentah otopsi ulang pada almarhumah anaknya. Padahal, sejak kematian Mirna, tidak ada upaya otopsi dari pihak penyidik yang diketuai Kris Hamurti. Penolakan otopsi tersebut tentu saja sangat mencurigakan. Edi sepertinya sedang melakukan upaya menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Memiliki rekening koran Rangga, salah satu pegawai Oliver. Ini rekening Rangga nih 2 bulan. Desember sampai Januari, sampai itu orang datang. Sebagaimana diketahui, Rangga sempat menjadi perbincangan publik, lantaran diduga menerima suap sebanyak 140 juta. Edi Darmawan kemudian mendadak menjadi kuasa hukum Rangga. Ia dengan bangganya menunjukkan rekening koran Rangga, yang meskipun kita tidak pernah tahu, apakah itu benar-benar rekening Rangga. Selain itu, kita juga perlu bertanya, kuasa apa yang membuat Edi dapat mengambil rekening koran orang lain? Apakah Edi juga penyidik? Rasa-rasanya, Edi memang bagian dari Polri. Membawa-bawa nama Kapolri Tito Karnavian. Nah, Kapolri kan dari awal udah bilang, ini bakalan perang intelektual nih lo. Sidang lo nih nggak gampang. Pada waktu memberikan keterangan terkait kasus kopi sianida, ayah Mirna seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya mendatangkan kecurigaan publik. Lihat saja ketika kasus sedang berjalan di pengadilan, Edi Darmawan mengaku bahwa ia telah diberitahu oleh Kapolri Tito Karnavian bahwa kasus Jessica akan berlangsung lama karena terjadi perang pendapat. Padahal, kalau kita bandingkan dengan kasus Sambo, dapat kita lihat bahwa orang tua Brigadir J sama sekali tidak pernah memberikan komentar tentang masalah teknis hukum, terutama di pengadilan. Orang tua Brigadir J benar-benar hanya berkomentar tentang kedukaan dan kehilangan mereka, sekaligus mengutuk tindakan keji Sambo. Sementara itu, ayah Mirna tidak pernah sekalipun berkomentar tentang kedukaan dan kehilangan yang ada. Dia sedari awal menggiring opini publik untuk meyakinkan bahwa Jessica lah yang membunuh Mirna. Tiba-tiba minta maaf kepada Otto Hasibuan. Aksi Edi yang biasanya garang dan arogan ketika proses persidangan kopi sianida berjalan, kemudian diwarnai aksi yang sangat berlawanan, yakni tiba-tiba minta maaf kepada Otto Hasibuan. Tentu saja aksi kontroversi Edi ini mendatangkan kecurigaan yang lebih parah dari publik. Saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Sebenarnya, ada 2 gelagat Edi Darmawan yang besar kemungkinan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pertama, mengaku memiliki botol tempat menyimpan racun sianida. Sejak awal kasus kopi sianida bergulir, Edi Darmawan pernah melakukan tindakan yang menghebohkan publik, yaitu menunjukkan sebuah botol yang menurutnya sebagai tempat Jessica menyimpan racun sianida. Padahal, sejak awal penyelidikan, penyidik tidak pernah menemukan botol tempat menyimpan sianida. Bahkan, penyidik hingga kini tidak pernah tahu dari mana sianida itu didapatkan. Apa yang dilakukan Edi tentu saja sangat aneh, karena ia memiliki barang bukti kejahatan, tetapi tidak pernah dihadirkan pada waktu persidangan. Artinya, ia menyembunyikan barang bukti suatu tindak kejahatan. Kedua, mengaku memiliki rekaman CCTV tangan Jessica memasukkan racun ke gelas Mirna. Pengakuan Edi ini dilakukan pada suatu acara, yakni acara wawancara dengan Karni Ilyas. Ketika Edi menunjukkan video rekaman CCTV, yang mana ada tangan yang ia anggap, tangan Jessica yang sedang memasukkan sesuatu ke dalam gelas Mirna, pembawa acara Karni Ilyas kaget bukan kepalang. Publik juga tentu saja sangat kaget dengan video rekaman CCTV yang ditunjukkan Edi Darmawan tersebut. Bagaimana mungkin Edi memiliki sebuah video rekaman CCTV terkait suatu tindak kejahatan?
yang notabene Edi bukanlah siapa-siapa. Barang-barang bukti sudah seharusnya hanya dimiliki oleh penyidik. Kedua tindakan Edi, yaitu memiliki botol sianida dan memiliki video rekaman CCTV rahasia, merupakan tindakan pelanggaran hukum yakni menyembunyikan barang bukti. Pasal 221, 1, kedua KUHP, menyatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain KUHP, juga diperkuat oleh Pasal 32 Ayat 1 UIT. Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik,